감독으로 전술적으로 그런 걸 많이 애용하기 때문에 스트라이커들이 좀 Kabar duka mendadak, timnas Indonesia siap dibantai habis-habisan. Jika tidak melakukan ini, Shin Tae-yong sampai gigit jari. Persiapan timnas Indonesia jelang laga melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat saat menjamu timnas Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan sangat krusial bagi skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong menyoroti satu nama yang harus diwaspadai, yakni striker Ayase Ueda. Meskipun saat ini Ueda tengah mengalami cedera hamstring, ia tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Indonesia berkat rekam jejaknya yang mengesankan di level klub dan internasional. Ayase Ueda, berusia 26 tahun, telah menunjukkan performa cemerlang di Feyenoord, di mana ia telah mencetak 4 gol dalam 13 penampilan di semua kompetisi musim ini. Selain itu, ia juga menjadi andalan timnas Jepang dengan koleksi 13 gol dari 30 penampilan. Keberadaan Ueda sebagai striker yang tajam dan cepat bisa menjadi tantangan tersendiri bagi lini belakang timnas Indonesia. Meskipun cedera yang dialaminya saat ini bisa memengaruhi kehadirannya di lapangan, pengalaman dan keterampilan Ueda tidak boleh diabaikan. Tantangan dan target timnas Indonesia. Dalam konteks klasemen grup C, timnas Indonesia kini berada di posisi kedua setelah meraih hasil yang cukup baik di pertandingan sebelumnya. PSSI menargetkan skuad Garuda untuk meraih minimal 1 poin dalam laga melawan Jepang. Namun, keberhasilan meraih kemenangan jauh lebih diharapkan. Kemenangan akan membawa Indonesia ke total 6 poin, yang sangat penting untuk meningkatkan peluang lolos ke tahap berikutnya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan posisi yang lebih baik di klasemen. 1. Menang dengan selisih 2 gol. Timnas Indonesia perlu meraih kemenangan dengan selisih minimal 2 gol. Seperti 2-0, untuk meningkatkan produktivitas gol mereka. 2. Dukungan hasil pertandingan lain. Sementara itu, Indonesia juga harus berharap agar pertandingan lain dalam grup, yaitu Australia melawan Arab Saudi dan Bahrain melawan Cina, berakhir imbang. Hal ini akan memengaruhi perhitungan posisi di klasemen. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, timnas Indonesia bisa mengalahkan tim lain dalam grup berdasarkan produktivitas dan selisih gol. Meskipun Jepang masih berada di puncak klasemen dengan 10 poin. Strategi pertandingan. Menjelang pertandingan, penting bagi Shin Tae-yong untuk merumuskan strategi yang tepat. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: fokus pada penguasaan bola. Dengan bermain di kandang, penguasaan bola akan menjadi kunci untuk mengendalikan permainan. Timnas Indonesia harus mampu mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan peluang sebanyak mungkin. Pertahanan yang solid. Mengingat potensi ancaman dari striker Jepang, lini belakang harus diperkuat. Disiplin dalam bertahan dan kemampuan untuk melakukan transisi cepat saat kehilangan bola akan sangat penting. Serangan efektif. Mengembangkan permainan menyerang yang cepat dan terorganisir dapat menciptakan peluang yang lebih baik untuk mencetak gol. Tim harus berani melakukan penetrasi ke area pertahanan Jepang dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kesiapan mental. Kemenangan atas Jepang tidak hanya penting dari segi angka, tetapi juga untuk membangun mental dan kepercayaan diri tim. Hasil positif akan memberikan dorongan besar menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya, terutama melawan Arab Saudi, yang juga merupakan tim kuat di grup ini. Untuk meraih hasil maksimal dalam pertandingan ini, timnas Indonesia harus 1. Waspada terhadap Ueda dan pemain kunci lainnya. Meskipun Ueda cedera, pelatih dan pemain harus tetap bersiap menghadapi potensi ancaman dari pemain Jepang lainnya yang juga berkualitas. 2. Merumuskan strategi permainan yang efektif-efektif. Shin Tae-yong perlu mengembangkan taktik yang mampu memaksimalkan kekuatan tim, baik dalam menyerang maupun bertahan. 3. Membangun mentalitas positif. Kemenangan atas Jepang akan sangat penting untuk membangun kepercayaan diri skuad Garuda dalam menghadapi laga-laga selanjutnya. 4. Memantau hasil pertandingan lain. Tim harus tetap fokus pada hasil dari laga lain di grup, karena ini dapat memengaruhi posisi klasemen mereka secara keseluruhan. Dengan persiapan yang matang dan eksekusi yang baik, timnas Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan sejarah di kualifikasi Piala Dunia ini.
Momen ini bukan hanya tentang meraih angka, tetapi juga tentang menunjukkan kualitas dan kemampuan bertanding di pentas internasional. Senjata akhir Shin Tae-yong menyambut masa depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi tantangan besar dalam perjalanan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengesahan proses naturalisasi beberapa pemain kunci, harapan untuk meraih hasil positif semakin meningkat. Salah satu pemain yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah Kevin Dix. Dia ditargetkan untuk bisa bermain di laga melawan Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Proses ini tidak hanya penting untuk Timnas Indonesia, tetapi juga menunjukkan upaya serius PSSI dalam meningkatkan kualitas skuad nasional. Proses naturalisasi Kevin Dix. Pada 4 November 2024, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja yang dihadiri oleh Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dalam rapat tersebut, permohonan kewarganegaraan untuk Kevin Dix disetujui, yang merupakan langkah awal penting dalam proses naturalisasi. Setelah rapat ini, proses selanjutnya adalah membawa berkas ke rapat paripurna DPR RI, di mana keputusan final akan diambil. Jika disetujui, berkas tersebut akan diteruskan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan Presiden, yang dalam hal ini akan ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Setelah mendapatkan keputusan Presiden, Dix harus menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI. Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan perpindahan federasi untuk dapat membela Timnas Indonesia. PSSI optimis bahwa semua proses ini akan rampung sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, memungkinkan Dix untuk tampil di lapangan. Selain Kevin Dix, penyerang Borneo FC, Leo Gaucho, juga mengungkapkan ketertarikan untuk dinaturalisasi. Dalam wawancara dengan Transfermarkt Indonesia, ia menyatakan, "Saya bersedia jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Menurut saya, sangat mungkin untuk menjadi WNI karena saya nyaman tinggal di sini." Leo Gaucho bukanlah pemain sembarangan. Ia saat ini menjadi top skor sementara Liga 1 dengan 6 gol dari 10 pertandingan dan total 8 gol dari 12 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun Leo Gaucho harus memenuhi syarat tinggal di Indonesia selama 5 tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan, kehadirannya di masa depan dapat memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia, terutama menjelang Piala AFF 2024 dan Piala Dunia 2026. Dengan usianya yang masih muda, 23 tahun, dia memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pemain kunci. Sementara itu, pemain-pemain lokal seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta juga harus berupaya meningkatkan kualitas permainan mereka. Timnas Indonesia perlu memaksimalkan potensi semua pemain agar bisa bersaing di level internasional. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, penampilan mereka sudah menunjukkan peningkatan, tetapi masih perlu diasah lebih lanjut agar bisa tampil optimal di pentas dunia. Tantangan menuju pertandingan melawan Arab Saudi. Dengan hanya kurang dari 2 minggu menjelang pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri secara maksimal. Pertandingan ini sangat penting, tidak hanya untuk meraih poin, tetapi juga untuk membangun mentalitas dan kepercayaan diri tim. 1. Penguasaan bola dan pertahanan. Tim harus fokus pada penguasaan bola yang baik dan pertahanan yang solid. Arab Saudi dikenal memiliki pemain yang cepat dan terampil, sehingga lini belakang harus ekstra waspada. 2. Strategi permainan yang jelas. Pelatih Shin Tae-yong perlu merumuskan strategi permainan yang efektif, memanfaatkan kekuatan dari pemain baru dan lokal. Latihan intensif dan simulasi pertandingan bisa membantu tim dalam mematangkan strategi. 3. Mentalitas positif. Membangun mentalitas juara dalam tim sangat krusial. Pemain harus siap menghadapi tekanan dari lawan yang kuat dan berusaha untuk tampil optimal dalam setiap kesempatan. Dengan adanya pemain baru seperti Kevin Dix dan potensi kehadiran Leo Gaucho, Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memperkuat skuad mereka. Proses naturalisasi Dix yang diharapkan selesai tepat waktu menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tim. Sementara itu, pengembangan pemain lokal juga harus tetap menjadi prioritas agar tim dapat bersaing di level tertinggi. Tindakan yang perlu diambil untuk mewujudkan kemenangan. 1. Maksimalkan proses naturalisasi. PSSI perlu memastikan semua proses administrasi untuk Kevin Dix berjalan lancar dan cepat. Kerjasama dengan DPR dan Sekretariat Negara harus diperkuat untuk menghindari keterlambatan. 2. Integrasi pemain baru. Setelah Dix resmi menjadi WNI, pelatih harus segera mengintegrasikan dia ke dalam tim. Latihan khusus dan simulasi strategi yang melibatkan Dix sangat penting untuk memastikan chemistry dengan pemain lain.
3. Peningkatan kualitas pemain lokal. Pemain lokal harus terus diasah kemampuannya. PSSI bisa mengadakan program pelatihan intensif dan pertandingan uji coba untuk meningkatkan performa mereka. 4. Strategi permainan yang efektif. Pelatih harus fokus pada pengembangan taktik permainan yang memanfaatkan kekuatan pemain baru dan lokal. Penguasaan bola, serangan balik cepat, dan pengaturan pertahanan yang disiplin harus menjadi fokus utama. 5. Membangun mentalitas tim. Tim harus memiliki mentalitas yang kuat. Sesi motivasi dan pembinaan mental bisa membantu pemain menghadapi tekanan dan membangun kepercayaan diri. Dengan langkah-langkah tersebut, Timnas Indonesia diharapkan dapat meraih kemenangan dan memperkuat posisi mereka dalam kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas dan kemampuan bertanding di pentas internasional, sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jai Itzes, Kapten Timnas Indonesia yang mencuri perhatian di Liga Italia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat. Setelah penampilannya yang mengesankan saat membela Venezia dalam laga melawan Inter Milan di Liga Italia 2024 hingga 2025. Meskipun Venezia harus menanggung kekalahan tipis 0-1 dalam pertandingan yang digelar di Giuseppe Meazza Milan, performa Itzes mendapatkan sorotan positif dari berbagai kalangan, terutama netizen tanah air. Penampilan gemilang di laga melawan Inter Milan. Dalam pertandingan tersebut, Jai Itzes menunjukkan kemampuannya sebagai seorang bek yang tidak hanya solid dalam bertahan tetapi juga berkontribusi dalam serangan. Salah satu momen yang paling mencolok adalah saat ia melakukan overlapping dari sisi kiri, hampir menciptakan assist berkelas. Umpan lambungnya yang terukur seharusnya bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, namun sayangnya, peluang tersebut terbuang sia-sia karena kurangnya penyelesaian akhir yang baik. Momen ini menunjukkan kualitas teknik dan visi permainan Itzes yang bisa menjadi aset berharga bagi timnya. Penampilan Itzes tidak hanya diakui oleh penggemar dan media, tetapi juga menarik perhatian netizen yang melihat potensi lebih dalam dirinya. Banyak yang berkomentar bahwa meskipun timnya sedang berjuang di papan bawah klasemen, Itzes layak bermain untuk klub yang lebih besar, yang bisa memaksimalkan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Venezia saat ini berada di posisi ke-18 dalam klasemen sementara Liga Italia dengan total 8 poin setelah 11 pertandingan. Mereka mencatatkan 2 kemenangan, 2 imbang, dan 7 kekalahan, yang menunjukkan bahwa tim ini sedang berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Dalam situasi seperti ini, peran Jai Itzes sebagai kapten sangat krusial. Ia harus memimpin tim tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga dalam memberikan motivasi dan semangat kepada rekan-rekannya untuk bangkit dari keterpurukan. Kondisi tim yang kurang menguntungkan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Itzes. Namun, penampilannya yang konsisten dan dedikasi yang tinggi memberikan harapan bagi para penggemar bahwa Venezia bisa kembali bangkit. Harapan netizen dan masa depan Jai Itzes. Menyusul penampilan apiknya melawan Inter Milan, banyak netizen Indonesia yang berharap agar Jai Itzes dapat pindah ke klub yang lebih besar di Serie A pada musim mendatang. Beberapa di antaranya menyarankan agar klub-klub papan tengah atau bahkan klub papan atas mempertimbangkan untuk merekrutnya. Semoga Jai tetap di Serie A. Kalaupun Venezia degradasi, ada tim Serie A yang mau ambil dia, ditulis salah satu netizen. Harapan ini mencerminkan keyakinan bahwa Itzes memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Netizen juga merasa prihatin melihat Itzes harus berjuang sendirian di lini belakang, mengingat kualitasnya yang lebih unggul dibandingkan dengan sebagian besar rekan setimnya. Mereka percaya bahwa Itzes pantas bermain di tim yang lebih kompetitif, di mana dia dapat lebih maksimal dalam menampilkan kemampuannya. Untuk mewujudkan harapan netizen dan memperbaiki posisinya di kancah sepak bola, berikut adalah beberapa saran bagi Jai Itzes. 1. Tetap fokus pada performa individu. Meskipun tim sedang mengalami kesulitan, Itzes harus tetap fokus pada peningkatan kemampuan pribadi. Penampilan yang konsisten dan menonjol dapat menarik perhatian klub-klub lain, terutama scout yang mencari bakat. 2. Berkomunikasi dengan manajemen tim. Penting bagi Itzes untuk berdiskusi dengan manajemen Venezia mengenai ambisinya untuk bermain di klub yang lebih besar. Komunikasi terbuka ini bisa membuka jalan bagi kepindahan yang lebih menguntungkan di masa depan. 3. Jaga kesehatan dan kebugaran. Menjaga kebugaran fisik dan kesehatan sangat penting untuk mempertahankan performa terbaik. Itzes harus mengikuti program latihan yang baik dan menjaga pola makan serta istirahat yang cukup. 4. Membangun jaringan dengan agen. Memiliki agen yang baik dan berpengalaman dalam menjalin hubungan dengan klub-klub di Eropa sangat penting.
Agen yang kompeten bisa membantu Itzes mendapatkan kesempatan bermain di klub-klub yang lebih besar. 5. Fokus pada laga selanjutnya. Dengan pertandingan melawan Parma yang akan datang, Itzes harus mempersiapkan diri dengan baik. Penampilan yang baik di laga ini dapat menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan pengamat dan pelatih klub lain. 6. Pelajari taktik dan strategi. Itzes juga perlu terus belajar dan beradaptasi dengan taktik dan strategi permainan yang diterapkan oleh pelatih. Memahami berbagai skema permainan akan membuatnya lebih fleksibel dan siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Jai Itzes telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain berkualitas yang dimiliki timnas Indonesia. Penampilannya yang solid di Liga Italia, terutama dalam pertandingan melawan Inter Milan, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersinar di kancah yang lebih tinggi. Meskipun Venezia sedang berjuang di papan bawah, Itzes tetap menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi. Dengan fokus pada peningkatan diri dan memanfaatkan kesempatan yang ada, masa depan cerah bisa menanti Jai Itzes di dunia sepak bola Eropa. Semoga harapan para netizen dan penggemar dapat terwujud. Dan Itzes bisa menjadi salah satu bintang baru yang mengangkat nama Indonesia di pentas internasional.